Hamadi hamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Tabi parhorasan manugut madihita manginang dongan na hinahulungan jalan na pinasupasu dito hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di parsorata di magasan manugut niaryo. Tar surat may di 2 Timotius sada ayat 12 sonon mahatana. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Alani ido ubahin damar sitaono nau. Aledang maila audisi. Ay hutad dari bana na huha porseahi. Jalapos dorohaku. Margogo dari bana mangaramoti na pinalumehon na itu au. Rodiari sogoti. Di sido yang gusahatna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusiawi ya kamanginang, tak seorang pun di antara kita yang mau menderita dalam menjalani hidup ini. Bahkan ketika terjadi penderitaan kita akan dihinggapi oleh rasa malu karena penderitaan itu. Yang kita inginkan dan kita mimpikan adalah hidup di dalam kebahagiaan. Hidup di dalam sukacita. Akan tetapi dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus menasehati agar setiap orang percaya tidak malu jika ia menderita karena Kristus. Pada zaman Rasul Paulus, orang yang beriman kepada Kristus dikucilkan dari keluarga, dari teman, dari sahabat, bahkan diberlakukan tidak adil oleh sesamanya. Untuk menguatkan orang-orang percaya, Rasul Paulus menasihati mereka dalam ayat 14 dengan berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita. Tetapi firman Tuhan memperingatkan agar kita jangan menderita karena dosa, melainkan berduka cita karena menegakkan kebenaran. Sesungguhnya penderitaan adalah alat yang Allah pergunakan untuk membuat kita lebih peka dan untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kita. Penderitaan dirancang untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Akan tetapi, penderitaan menuntut respon yang tepat agar dapat berhasil dalam menyelesaikan maksud-maksud Tuhan. Penderitaan menekankan kita untuk meninggalkan kekuatan sendiri kepada hidup oleh iman di dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Dan apabila kita dalam menjalaninya dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus, ada kado spesial yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang setia menderita bagi Kristus. Jadi mengikut Kristus ada paket yang harus kita ketahui dan harus kita jalani, yakni paket keselamatan dan paket penderitaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat nas di atas menunjukkan komitmen dari Rasul Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggungnya, Paulus tidak pernah berubah sikap karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Inilah yang dimaksud Paulus dengan panggilan untuk ikut menderita, yaitu sebuah panggilan untuk ikut menderita bagi Injil Kristus Yesus. Menderita karena menyampaikan kebenaran, menjadi saksi tentang hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Bukan penderitaan yang dibuat sendiri akibat mengejar kesenangan yang bersifat sementara. Bukan penderitaan karena berbuat kejahatan. Bukan penderitaan karena hidup di luar kehendak Tuhan. Tetapi menderita karena berbuat kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita ingat, dunia ini tidak menginginkan kebenaran. Oleh karena itu, orang-orang yang membuat kebenaran pasti akan menderita dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi nas kita hari ini menguatkan kita sebagai orang-orang percaya supaya tetap teguh di dalam kebenaran dan memberitakan Injil Tuhan. Oleh karena itulah, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi kuat bukan karena kehebatan dan kekuatannya sendiri, tetapi kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika Timotius melaksanakan tugas penginjilan, maka Tuhan yang akan memampukannya. Karena itu, Timotius harus berjuang dengan tekun dan setia menjalankan panggilannya menjadi saksi tentang Injil Kristus Yesus. Mengajar, mempersiapkan, dan mengajar orang lain yang juga nanti akan menjadi saksi Injil selanjutnya. Meskipun terkadang harus berhadapan dengan tantangan dari mereka yang tidak suka Injil disebarkan. Mereka yang menghalangi bahkan mencoba melukai Timotius. Mereka yang menyesatkan dengan ajaran-ajaran selain Injil Yesus Kristus. Timotius tidak boleh menyerah. Ia harus menempuh dengan baik laksana seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena menderita untuk Injil adalah penderitaan yang membawa kepada keselamatan. Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Yakni yang pertama, seperti seorang prajurit yang baik yang berjuang dengan komitmen penuh supaya berkenan kepada komandannya. Dalam hal ini Timotius berjuang untuk menyenangkan Yesus Kristus yang memilikinya. Ayat 3 dan ayat 4. Yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Ayat yang kelima. Yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras untuk menikmati hasilnya. Ayat yang keenam. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Ayat yang ke-8. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Pada bagian akhirnya, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 11-13. Saudara-saudara yang kekasih, seperti Pauluskah komitmen kita selama ini? Belum menghadapi aniaya dan penderitaan seperti yang dialami Paulus, kita sudah enggan mengikut Tuhan. Menyediakan sedikit waktu untuk bersaat teduh dan membaca Alkitab, kita tidak disiplin dan malas melakukannya. Sedangkan untuk menonton TV, main game, nongkrong dengan teman, kita betah berlama-lama. Ketika tertegur oleh firman yang keras, kita langsung tersinggung dan ngambek tidak mau ke gereja lagi. Dihimbau untuk terlibat dalam pelayanan, kita sudah menyiapkan 1100 alasan sebagai jurus untuk menghindar. Adalah omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama, jika kita tidak disertai dengan tindakan nyata yang menunjukkan kita mengutamakannya dalam segala hal. Kita masih enggan melepaskan dunia dengan segala kenyamanannya. Tuhan tidak ingin ada ilah lain di hadapannya, seperti halnya perzinahan rohani. Firman-Nya berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Amangina, tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan enak dan mau semau gua. Tidak, ada tanggung jawab yang besar yang berada di pundak kita, yaitu pikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Karena sebagai orang Kristen, kita ini adalah Kristus kecil di bumi, yang artinya kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Kristus. Adalah anugerah dan sukacita tersendiri bila kita dipercaya Tuhan menjadi saksi-saksinya. Amangina, tidak ada jaminan pelayanan dan perjalanan hidup orang percaya bebas dari penderitaan. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan dan keyakinan akan kuasanya memberi keberanian dan kekuatan untuk memberitakan Injilnya, bahkan menjadi teladan bagi siapapun. Inilah yang memacu Paulus tetap setia melayani Tuhan di segala keadaan. Ia tahu penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Jika ada penderitaan karena melakukan kebaikan, harus dimaknai sebagai ujian yang meneguhkan, mengasah, dan mempertajam iman. Dalam penderitaan yang dialami orang percaya ada rencana Tuhan yang nyata. Maka,
Jika ada penderitaan karena iman, jangan pernah surut jalani dan nantikan akan ada kehendak Tuhan yang nyata dari kejadian itu. Banyak hal yang akan menantang kehidupan orang beriman, termasuk tantangan yang lahir dari diri sendiri, yaitu keinginan untuk hidup sesuai dengan keinginan kita. Amangina, tetap teguh di dalam Tuhan. Dunia semakin jahat, situasi semakin sulit, kita hanya bisa berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Dunia semakin jahat, situasi semakin sulit, kita hanya bisa berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersamamu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.